7 bulan berlalu sejak api merenggut nyawa seorang santri dan melukai 2 lainnya di dalam pondok pesantren di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kasus ini belum benar-benar terungkap. Kepastian hukum tak kunjung datang. Luka yang dialami keluarga menuntun mereka melangkahkan kaki dari Lombok ke gedung DPR RI Jakarta. Bukan untuk mencari belas kasihan, tetapi demi mengetuk hati para wakil rakyat. Tujuannya hanya satu, kasus ini bisa diusut tuntas demi keadilan bagi para korban. Hati orang tua mana yang tak pilu mendapati anak yang mereka sayangi harus mengalami kejadian tragis di saat tengah menempuh pendidikan di sebuah pondok pesantren. Tak ada lagi senyum ceria di wajah mereka. Berbulan-bulan mereka harus menahan rasa sakit di sekujur tubuh dan juga trauma mendalam akibat peristiwa yang dialaminya. Apalagi 1 di antara 3 korban meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani pengobatan akibat luka bakar hampir 100%. Mencari keadilan, hanya itu yang kini bisa diupayakan orang tua korban. Dari Lombok, mereka rela terbang ke Jakarta demi mengadu ke Komisi 3 DPR RI atas kasus tragis yang dialami sang anak. Ibu dari Sahri Sobirin, salah satu santri korban penganiayaan di dalam pondok pesantren di Lombok Tengah, tak kuasa menahan tangis saat mengadukan nasib malang putranya. Bagaimana tidak, tragedi naas itu telah merenggut nyawa putra tercintanya. Lewat kuasa hukum, orang tua korban meminta pemerintah pusat bisa mengusut tuntas kasus ini, termasuk menahan para pelaku pembakaran santri. Saya hormati dan saya cintai saya hanyalah seorang ibu kampung yang miskin, yang tidak punya harta dan sekarang tubuh sudah sakit-sakitan, jalan pun sudah tidak normal lagi. Karena hancurnya hati saya melihat anak saya Sahril Sobirin dibakar. Sebagai rakyat kecil, saya mengetuk pintu hati Bapak Presiden sebagai bapak dari seluruh anak di Indonesia. Anak saya ke pondok pesantren untuk belajar agama, agar jadi anak yang baik, bukan untuk disiksa. Dan orang miskin seperti saya ini tidak tahu harus mengadu kemana lagi, karena pihak kepolisian dan orang Departemen Agama di Lombok Tengah justru ikut mengarahkan pondok pesantren untuk menyodorkan surat damai demi menutupi kejahatan ini. Tragedi memilukan ini terjadi pada 13 Desember 2025 lalu. Terduga pelaku berencana mengecat tembok kamarnya saudara. Saat jam istirahat, terduga pelaku memerintahkan salah satu korban untuk membeli bensin sebagai campuran cat. Setelah dipisahkan bensin untuk kepentingan cat, pelaku kemudian mengajak para korban membuat ketapel di sebuah kamar kosong. Ketiga korban akhirnya berkumpul bersama pelaku di kamar kosong itu. Saat membuat ketapel itu ternyata terduga pelaku menyalakan api. Tak disangka percikan api mengenai botol yang berisi bensin. Api pun seketika membesar membuat pelaku dan korban panik. Pelaku berhasil keluar ruangan namun tidak bagi 3 korban. Mereka terjebak di dalam ruangan karena pintu yang tak bisa dibuka. Di hadapan Komisi 3 DPR RI, orang tua korban mengungkap fakta mengejutkan. Kuasa hukum korban menceritakan almarhum Sahri Sobirin sempat mengaku mendapat ancaman 3 hari sebelum peristiwa maut itu terjadi. Selama ini korban tak berani jujur dengan apa yang dialaminya. Ia takut lantaran ancaman yang terus membayanginya. Namun terkait ancaman itu, polisi membantah jika berkaitan dengan peristiwa penganiayaan yang menyebabkan 1 santri tewas dan 2 lainnya luka bakar. Almarhum anak korban Sobirin ini pernah menceritakan 3 hari sebelum pembakaran itu menyampaikan bahwa dia pernah diancam oleh anak pimpinan Ponpes akan dibakar kalau tidak menuruti kemauan dari si pelaku. Kemudian pernah ditanyakan oleh ibunya si korban, apakah kamu pernah dibully, dipukul di sekolah? Si anak ini tidak berani bercerita pimpinan, karena selalu diancam sama anak pimpinan Ponpesnya. Informasi keterangan dari anak SAH itu kami klarifikasi, kami konfirmasi kepada anak ADR.
Anak ADR membenarkan adanya perundungan 3 hari sebelumnya pimpinan. Ada perundungan yang seperti yang disampaikan oleh anak SH, namun hubungan antara pengancaman itu tidak pernah diperoleh oleh anak ADR yang sekarang berkenan hadir pada kesempatan ini. Kami melakukan cross check informasi itu kurang lebih 3 kali pimpinan, termasuk setelah adanya kejadian di bandara. Dalam rapat dengar pendapat, Komisi 3 menilai polisi lambat menangani perkara kasus pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren Lombok Tengah. Anggota Komisi 3 DPR RI Bimantoro Wiono menyoroti penanganan perkara yang menunggu laporan terlebih dahulu, padahal kasus itu sudah terjadi dari Desember 2025 atau 7 bulan lalu. Ia menilai aparat harusnya bergerak secara cepat sejak awal kasus ini terjadi karena berkaitan dengan meninggalnya seorang anak di lingkungan lembaga pendidikan. Pihaknya mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus pembakaran yang menewaskan 1 santri tersebut. Terhadap Pak Kapolres juga. Di sini 7 bulan, Pak. 7 bulan setelah tanggal 13 Desember dan baru ADLP-nya di bulan Juni. 7 bulan. Bapak di sana ada intel nggak, Pak? Apa fungsi intel di sana? Intel itu adalah telinga dan mata dari seorang pimpinan kepolisian yang ada di daerah tersebut. Polsek ada intelnya, Polres ada intelnya, apa gunanya, Pak? Di hadapan DPR, polisi menjelaskan salah satu faktor tak terungkapnya kasus ini lantaran ada upaya dari pihak pondok pesantren yang menutup-nutupi kasus dengan meminta keluarga korban menyepakati surat damai. 3 kali pengasuh pondok mendatangi keluarga korban dan menyodorkan surat damai dan amplop berisi uang. Surat damai tersebut dibuat 2 kali. Bahkan salah satu orang tua korban pun menandatanganinya. Namun saat ditanyakan, orang tua tersebut tak mengetahui apa isi surat tersebut lantaran tak dijelaskan. Dapat jelaskan pimpinan bahwa pembuatan surat perdamaian ini sebanyak 2 kali, namun sifatnya pengelola pondok pesantren ini hanya sebagai fasilitator. Jadi mencoba mengarahkan pihak korban untuk berdamai dengan keluarga anak terlapor anak. Namun orang tua kemudian bukan maksud untuk merendahkan pimpinan karena orang tua ini tidak paham isinya, tidak dijelaskan isinya, sehingga ada pada salah satu surat perdamaian itu salah satu orang tua menandatangani. Namun setelah kami tanyakan kenapa ditandatangani, saya tidak tahu isinya, Pak. 2 santri yang menjadi korban pembakaran di pesantren di Lombok Tengah mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK guna menjalani pendampingan dan perlindungan hukum. Kedatangan keduanya juga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terkait luka bakar yang dialami. Sebelumnya penanganan luka bakar sempat terkendala lantaran BPJS menarik semua pembiayaan lantaran masuk dalam kasus pidana. LPSK akan mempercepat penggunaan dana abadi korban yang dikelola Kementerian Keuangan untuk proses penyembuhan dan perlindungan terhadap korban. Saat ini polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus santri yang tewas di pondok pesantren di Lombok Tengah. Tersangka merupakan rekan korban dan pengelola pondok pesantren. Keduanya dijerat pasal kelalaian yang menyebabkan korban meninggal dunia dan luka berat. Namun para tersangka belum ditahan karena masih dalam proses pemeriksaan. Dan saudara, terkait penetapan 2 tersangka dalam insiden terbakarnya 3 santri pimpinan pondok pesantren di Lombok Tengah mengajukan pra-peradilan. Mereka mempertanyakan penetapan tersangka yang tidak disertakan alat bukti yang relevan. Kuasa hukum pimpinan pondok pesantren juga mempertanyakan sejumlah pernyataan yang muncul dari surat orang tua korban di DPR. Pihaknya menilai pernyataan korban di DPR telah menyudutkan pimpinan pondok pesantren. Diceritakan oleh pelaku langsung itu ada di BAP. Yang diceritakan di RDP bukan oleh pelaku langsung. Kalau memang benar ada cerita seperti itu, muat di dalam BAP. Suruh si pelaku langsung yang bicara supaya bisa dinilai oleh hukum. Kalau ngomong di situ, ini lucu. Yang ngomong di BAP lain, yang ngomong di depan RDP lain. 2 hal yang berbeda. Saudara, 7 bulan menunggu bukanlah waktu yang singkat bagi orang tua yang berduka kehilangan anak tercinta.
Beragam cara rela ditempuh demi memperoleh kejelasan dan keadilan. Harapannya agar kasus tragis yang menimpa anaknya bisa segera ditangani dan diusut tuntas sesuai proses hukum yang berlaku. Selain itu, yang terpenting peristiwa pilu ini tak kembali terulang di kemudian hari.